Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Citra Lasya, SPSI, MSI, sebagai dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi administrasi negara Thailand. Sebelum saya menjelaskan, saya memperkenalkan diri. Nama Diki Alpiansa, NIM 22 11 210P, kelas reguler 4 Asuri. Baiklah, saya akan menjelaskan ekologi administrasi negara Thailand. Modernisasi administrasi publik di Thailand. Apa yang diuraikan di atas telah banyak berubah teristimewa waktu pemerintahan Raja Chulalongkorn di sekitar tahun 30-an yang telah mulai melakukan pembagian kekuasaan kepada saudara-saudaranya. Perubahan itu juga disebabkan karena pengaruh imperialisme Barat yang juga menimbulkan ancaman revolusi di Thailand. Sebelum terjadi revolusi, dilakukan perubahan-perubahan dan hasil daripada perubahan yaitu terciptanya kerajaan konstitusional dan terciptanya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi misalnya, terjadi perubahan-perubahan ekonomi yang berdasarkan sistem restribusi didesak secara berangsur-angsur oleh sistem pasar. Proses mendasarkan itu belum selesai sehingga tingkat produktivitas sebagai ciri dan ekonomi pasar belum mencapai tingkat yang tinggi. Sistem pasar dalam ekonomi sudah diperkenalkan. Berkat adanya yang bersifat tradisional masih tampak di bidang administrasi negara yang terdapat perkembangan dalam fungsi dan tugasnya, yaitu berfungsi sebagai aparat raja untuk menguasai rakyatnya. Kemudian berubah fungsi sebagai public service. Perubahan di bidang sosial. Masyarakat yang semula bergabung dalam organisasi berdasarkan pada atas partikulisasi lama-kelamaan berhimpun ke dalam organisasi yang bersorak. Baru itu belum berkembang dan belum mempunyai pengaruh terhadap administrasi negara. Organisasi yang bersifat partisularisasi masih mempunyai peranan penting dalam administrasi negara. Pengangkatan, penempatan sekalipun telah mempergunakan prinsip-prinsip yang modern, masih juga mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan keluarga, agama, daerah, dan sebagainya. Perubahan di bidang komunikasi. Masyarakat Thailand yang pada mulanya terbagi dalam kelompok-kelompok yang tidak mobilisasi dan tidak terasimilasi, sedikit kami mulai mobilisasi dan terasimilasikan juga oleh kebersamaan bahasa, yaitu Thailand, dan kesamaannya yaitu Buddha. Dalam proses asimilasi dan mobilisasi, peranan pendidikan penting sekali. Oleh karena itu, dalam pendidikan itu diciptakan bahasa yang sama, pengertian-pengertian yang sama, sehingga pemerintah dan masyarakat, tenaga-tenaga muda yang dikirim ke luar negeri mendapatkan pengalaman-pengalaman dan mengadakan komunikasi dengan masyarakat luar, yang pada akhirnya golongan muda ini mendesak untuk diadakan perubahan di dalam kata pemerintahan. Perubahan di bidang simbol sistem. Mengenai sistem dapat dikemukakan bahwa mulai kekuasaan di tangan kerajaan yang bersifat suci karena pengaruh luar sedikit demi sedikit lambat laun bergeser ke simbol baru atau formula baru, yaitu kedaulatan rakyat. Perubahan di bidang rangka dasar politik. Di bidang political framework juga terdapat perubahan-perubahan, yaitu bahwa administrasi negara mempunyai landasan baru. Dalam hal ini kekuasaan diperoleh dari konstitusi atau undang-undang dasar. Di sekitar tahun 1960 dan tahun 1961, tata susunan politik di Thailand belum tampak dengan jelas. Oleh karena itu, belum adanya kelompok-kelompok yang terorganisir yang disebut sebagai kekuatan politik atau partai-partai politik.